Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Rajawali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pola pengendalian seorang SP atau IM terhadap umatnya atau terhadap manusia yang lain gitu. Pertanyaan sederhana adalah, apakah mungkin seorang SP itu bisa mengendalikan manusia yang lain? Maka jawaban sederhananya adalah sangat mungkin dengan kehendak Allah, dengan izin dan ridho Allah. Karena ini urusannya untuk penataan. Tinggal bagaimana cara itu dilakukan, bagaimana teorinya gitu loh maksudnya. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana teorinya lah. Begini saudaraku ya, di dalam hati itu di situ terdapat 3 unsur. Yang pertama ruh, yang kedua fuad atau rasa, dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ruh itu sebenarnya tidak butuh tempat. Jadi ruh malaikat itu tidak butuh tempat, berbeda dengan setan iblis. Ruh itu tidak butuh tempat, tetapi yang saya maksud adalah posisinya di hati sebagai identitas kemanusiaannya. Nah, dalam video saya terkait dengan metode pencatatan malaikat raqib atid, bahwasanya puasa itu adalah suatu perilaku atau suatu ibadah yang langsung dinilai oleh Allah. Karena puasa itu sangat rahasia, sehingga urusannya langsung dengan Allah. Jadi ibadah yang terkait dengan hati, atau apa yang ada di dalam hati, atau apa yang ruh rencanakan dalam hati, itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Kenapa demikian? Karena posisi ruh dan malaikat lebih tinggi ruh manusia. Posisinya itu. Jadi dalam proses penciptaan itu ruh baru malaikat. Nah, kemudian apa namanya ya? Jika seseorang mempunyai niatan baik, maka Allah langsung mencatatnya. Jika dilakukan, maka raqib atid lah yang kemudian mencatatnya gitu. Nah, lalu bagaimana seorang SP atau seorang IM mempengaruhi? Nah, ini kita bahas dulu begini saudaraku ya. Apakah makhluk-makhluk metafisika seperti halnya jin, setan, iblis itu bisa mempengaruhi manusia? Jawabannya bisa. Tuh. Jadi ini kan ada semacam konsep yang paralel lah. SP mengendalikan atau mempengaruhi atau menginfluencer lah gitu. Kemudian ya, makhluk metafisika juga sama. Nah, di mana titiknya gitu maksud saya. Nanti perbedaannya seperti apa? Setan, iblis, dan jin itu tidak bisa masuk ke dalam dimensi spiritual. Dalam hal ini ruh atau hati lah biar mudah ya. Jadi apa yang ada dalam hati manusia itu tidak bisa dideteksi oleh makhluk-makhluk itu. Malaikat pun tidak sanggup, apalagi makhluk-makhluk itu. Nah, kemudian bagaimana makhluk-makhluk seperti jin, setan, iblis atau makhluk-makhluk metafisika mempengaruhi manusia? Nah, begini saudaraku. Posisi makhluk meta itu adanya di perut setan, di kemaluan iblis, dan di limfa jin. Nah, mereka baru bisa mendeteksi
suatu rencana dari hati yang sudah masuk dalam penggambaran di kepala, itu loh. Karena di kepala itu merupakan pusat rasionalitas atau logika. Disitulah malaikat berpartner sebenarnya. Jadi malaikat itu bukan di hati. Malaikat itu posisinya di kepala, di rasionalitas. Manusia dan malaikat itu berpartner sebenarnya posisinya. Makanya ketika sesuatu itu ada dalam hati, itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat ataupun oleh makhluk. Ketika sesuatu itu sudah dalam perencanaan, maka diproses di kepala, maka disitulah makhluk meta itu mulai menghasut atau mulai mencampur aduk. Makanya tidak heran banyak orang stres karena berpikir atau karena pikiran, karena pikirannya diaduk, pikirannya diaduk di situ. Seumpama sederhana begini, kita mendapatkan semacam petunjuk atau ilham dalam hati bahwa kita akan membuat usaha. Itu belum dideteksi, masih jernih, belum bisa dideteksi oleh makhluk meta ataupun oleh malaikat sekalipun. Ketika ilham itu ada. Nah, ketika kita membuat sebuah perencanaan, dalam kepala, mencoba mencari cara bagaimana dan sebagainya, di situ makhluk metafisika mulai masuk, mulai berpengaruh, mulai merintangi, mulai mendorong supaya jatuh, mulai menyerengkat supaya jatuh, semua hal mulai dilakukan. Nah, disitulah masuknya. Ketika ada rencana pengen ke Bandung, dalam hati itu masih belum bisa terdeteksi. Umpamanya mau pergi ke suatu tempat, katakanlah dari Semarang ke Bandung, itu belum ada gangguan. Ketika sudah direncanakan bahwasanya akan menggunakan mode umpamanya kereta atau pesawat atau mode mobil pribadi, disitulah makhluk meta mulai melakukan pengganjalan atau melakukan sabotase dan sebagainya. Jadi hampir lebih dari 99% kecelakaan di jalan itu akibat makhluk itu. Dia merusak ruang berpikir, merusak konsentrasi, merusak cara berpikir, sehingga pengaruh itu dikocok sebegitu besar kocokannya sehingga terjadilah kecelakaan itu. Aslinya makhluk-makhluk itu yang bermain. Semua hal begitu. Jadi makhluk-makhluk metafisika itu mereka hanya bisa berpengaruhi ketika sesuatu itu sudah menjadi suatu gambaran dalam ruang dimensi pikiran. Makanya kalau kita sedang ruwet, sedang pusing, sedang banyak masalah, jangan dipikirkan, tapi turun ke zikir. Dan zikir yang baik menurut kami tim Raja Wali itu ya dikirhu Allah itu yang paling inti lah gitu. Jadi kalau pikiran pusing karena di situ dikocok oleh metafisika, turunkan ke hati. Nah, nanti ketika zikir dalam hati, setan ini juga nggak bakal diam, iblis ini nggak bakal diam. Mereka mendorong lewat perut supaya panas, mendorong lewat nafsu supaya mutmainahnya juga ikut goyang gitu loh. Karena kan nafsu mutmainah ada dalam hati juga, walaupun tidak terhubung secara langsung, tetap dalam satu ruang gitu loh. Jadi nafsu mutmainah itu terkoneksi dengan nafsu yang lain. Jadi makhluk itu selalu turun naik dari kepala, kemudian ke sistem tubuh yang lain lah, supaya untuk mendorong memaksimalkan agar sabotase itu terus berjalan. Itu saudaraku. Nah, kemudian bagaimana dengan seorang SP, seorang IM ketika memberikan influencer atau menginfluencer atau memberikan pengaruh baik terhadap manusia yang lain, terhadap umat ini gitu ya. Nah, ini polanya yang berbeda karena karena seorang SP itu bukanlah makhluk metafisika melainkan manusia murni yang memiliki ruh, maka
influence itu atau mempengaruhi itu menggunakan jalur ruh. Bagaimana teorinya gitu. Nah, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.